Shalom. Rasa takut hanyalah sebuah perasaan. Untuk itu kita jangan biarkan perasaan takut itu menguasai, bahkan merenggut kendali diri kita dan mengambil sebagian kebahagiaan hidup kita. Sahabat, rasa takut itu bisa dilawan dengan rasa yakin dan percaya diri. Tentunya dengan sikap-sikap yang bijak. Maxime Lagace mengatakan, pikiran kita mungkin kecil, tapi hati kita besar. Pikiran kita kadang takut, tetapi ingatlah, hati kita penuh cinta yang berkobar-kobar. Rasa takut bisa dilawan dengan rasa yakin, keberanian, dan hati yang bijak. Sahabat, pernahkah dalam diri kita muncul ketakutan atau kecemasan? Setiap orang pastinya pernah merasa takut. Takut itu menyangkut perasaan. Entah takut dalam kadar kecil ataupun besar yang mungkin bisa mengarah kepada fobia. Fobia itu adalah rasa takut, kecemasan yang berlebihan akan segala sesuatu yang mungkin akan terjadi atau belum terjadi, hanya ada di dalam bayangan-bayangan kita. Nah, sahabat, pemicu takut atau cemas itu bermacam-macam. Mungkin karena pengalaman-pengalaman masa kecil kita, ya, yang membuat kita trauma, teringat, membekas, atau karena juga bisa kita sering menonton film-film yang menakutkan, atau film-film horor, atau film-film yang sering muncul di televisi yang misalnya film kekerasan dan lain sebagainya, atau juga takut karena binatang-binatang, cerita binatang singa itu menakutkan, ada kalajengking yang menakutkan dan lain sebagainya. Itu bisa juga muncul dari pengalaman buruk atau pengalaman negatif yang bisa membuat kita terngiang-ngiang di pikiran kita, ya. Akhirnya membuat kita cemas, takut, bahkan trauma ke psikologis, gangguan kepribadian. Ketika saya melihat itu, saya takut. Ketika saya melihat kodok, saya takut karena punya pengalaman tentang binatang atau apapun juga. Nah sahabat, jika kita cemas atau takut, biasa kadang saya juga ada takut, cemas itu biasa muncul, tapi tidak begitu sering. Apa yang saya lakukan? Ya, biasanya saya ambil nafas yang panjang, lalu kita rilekskan diri kita, ya, dan secara refleks pelan-pelan akan mengurangi ketakutan dan kecemasan kita. Berpikir positif. Kadang yang muncul cemas dan takut, kita memikirkan apa yang belum terjadi, seolah-olah sudah terjadi, dan itu membuat kita takut, ya. Maka kita berpikir positif, pasti tidak akan terjadi apa-apa. Nah, bisa juga melampiaskan, ya, kecemasan, ketakutan kita itu dalam hal yang positif, misalnya olahraga atau bermain musik. Itu hal yang positif membuat kita menjadi lupa. Nah, salah satu cara lagi yang saya lakukan adalah kita mengungkapkan kepada orang lain, menceritakan rasa saya, takut saya, cemas saya kepada orang lain. Entah itu orang tua kita, kakak adik kita, teman kita, atau sahabat kita. Dan akhirnya saya melakukan hal-hal yang membuat diri saya senang, membuat diri saya sukacita, membuat diri saya bahagia, enjoy. Sahabat, inilah tips untuk mengatasi rasa takut yang berlebihan. Kita diajak untuk
cari waktu untuk tenangkan diri. Tenang. Dan kita juga harus terima kenyataan bahwa saya dalam kondisi takut dan cemas. Kita terima dulu. Setelah itu kita mulai mengarahkan pikiran kita ke pikiran positif. Hello, ini belum terjadi loh. Ini masa lalu loh. Ini pengalaman dulu kenapa saya seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa juga berbicara ya. Ungkapkan apa yang kita rasa itu dengan orang di sekitar kita. Sahabat kita, orang tua, kakak adik kita, dan minta bantu ya. Ingatkan saya, sadarkan saya. Dan kita harus berani menghadapi rasa takut itu. Ya, harus berani. Lalu kita ingat, apa ya? Pemicunya apa? Kenapa saya takut? Entah pengalaman masa lalu. Itu kan dulu. Lalu ada dialog, ada konfirmasi antara diri kita sekarang ini dengan masa lalu. Sekarang kita hidup dalam dunia nyata, dunia real, bukan masa lalu. Nah, lalu kita mulai bangun kepercayaan diri kita, ya, bangun kepercayaan diri bahwa tidak akan terjadi apa-apa, dan jangan sampai membuat kita stres gara-gara ketakutan dan kecemasan, ya, ketakutan dan kecemasan yang belum terjadi. Lalu kita diajak untuk mengucap syukur, terima kasih Tuhan, saya boleh mengalami takut dan cemas ini, dan ini akan membuat kita berproses dalam hidup dan akhirnya membuat kita menjadi pribadi yang lepas. Dan itu membutuhkan waktu, membutuhkan proses, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak. Oke sahabat, setialah selalu ya untuk berproses dalam hidup ini. Sahabatku, untuk itu mari kita dalam hidup ini lakukan banyak hal aktivitas. Aktivitas apa? Aktivitas kebaikan, pelayanan, sehingga tidak ada waktu lagi untuk cemas, untuk takut terhadap hal-hal apapun yang akan menghambat potensi kita. Karena sejatinya kalau kita masih digerogoti oleh ketakutan dan kecemasan yang berlebihan, itu akan mengurangi, bahkan memotong kebahagiaan kita, ya, akan mengurangi bahagia kita. Bahkan kita tidak sempat untuk mengembangkan potensi-potensi talenta-talenta yang ada dalam diri kita. Karena hanya ketika kita tidak takut, kita ini akan hidup yang merdeka, yang bebas dan berkembang. Sahabatku, mari kita pelan secara pasti berproses sehingga kita tidak lagi atau berkurang dalam kecemasan dan ketakutan.